bahwa dananya itu mewakili atas nama keluarga, mewakili atas nama keluarga, yaitu Sopian alias Pian. Dalam hal ini bertindak bahwa selama ini kami bagaikan diopor kiri kanan dan diperintahkan dari pengadilan untuk ini kan mengurus tentang hal pencairan ke BPN. Namun setiap kali kita ke BPN pasti diarahkan juga menunjuk ke balai rel kereta api di Maros. Dan ini sudah sering kali kami lakukan, bolak-balik, surat menyurat tidak ada habisnya. Namun sampai sekarang dan sampai hari ini belum ada ketetapan. Seperti itu. Nah, sementara pihak dari keluarga kami membutuhkan hal kejelasan. Itu yang utama. Atau dengan sangat terpaksa kami lakukan dengan pemblokiran dengan seperti ini. Supaya Pak Jokowi bisa melihat langsung bagaimana masyarakat yang belum terbayar di lokasinya di lapangan. Seperti itu. Itu yang kami inginkan. Itu. Jadi mohon dari teman-teman media dan lain sebagainya untuk membantu atau mempiratkan dan memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Seperti itu. Kabupaten Pangkep ini atau letaknya di Dusun Tapole, Kelurahan Desa Patalasang, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulsel. Itu. Teman-teman, mari dan utamanya dalam hal ini mengawal mulai dari awal sampai sekarang. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup LKN. Hidup. Terima kasih. Warga pemilik lahan Putusan Inkra merasa dipimpong aksi tutup jalur rel kereta api Pangkajene dan Kepulauan Pangkep. DimensiTVnews.com. Aksi pemblokiran penutupan jalur lintasan rel kereta api oleh sejumlah warga masyarakat yang mengatasnamakan warga pemilik lahan di Dusun Tapole, Desa Patalasang, Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023. Pemilik lahan atas nama Sopian yang mengklaim dirinya sebagai pemilik lahan bersama sepuluhan orang mengadakan aksi pemblokiran penutupan jalur lintasan rel kereta api atas belum terbayarnya ganti rugi lahannya oleh Balai Perkeretaapian. Warga pemilik lahan atas nama Sopian dalam masalah ini didampingi Yusuf dari Lembaga Kontrol Independen Nasional (LKIN) bahwa lahan yang mereka klaim adalah miliknya belum terbayarkan hingga saat ini. Padahal dalam kasus yang sudah bergulir di pengadilan dan sudah berketetapan hukum tetap Inkra Pengadilan Tinggi Makassar. Bahwa dananya itu dititip di pengadilan. Itu. Dari arahan dari BPN. BPN ini kan mengarahkan untuk dititip ke ini karena dilanjutkan pada waktu itu tentang hal perdatanya. Seperti itu. Itu laju perdatanya pada waktu itu. Jadi otomatis dananya dititip di pengadilan. Katanya. Seperti itu. Jadi sekarang ini kan tentang hal perdatanya kan sudah selesai. Atau sudah selesai. Dan putusan ini akhir ini tentang ininya ini sampai tingkat banding Makassar ini. Dan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pasti dan hari Senin tanggal 29 Mei 2023. Itu. Atau namun sampai sekarang kita sudah berjalan 3 bulan ini, namun pembayaran artinya tidak jelas. Siapa sebenarnya mau bayar ini? Karena saya tahu kami pada waktu jadi kami pernah datang ke pengadilan. Pengadilan memberi arah ke kami bahwa silakan berurusan dengan dua ini, yaitu BPN dengan balai. Seperti itu. Jadi kami pada waktu itu diarahkan ke balai, kami ke balai. Sampai ke balai, ketemu dengan orangnya balai mengatakan ketemu dengan orangnya BPN. Seperti itu. Jadi kita sampai ke BPN pada waktu itu, diarahkan lagi kembali ke balai. Balai ke BPN, ini bolak-balik. Seperti itu. Jadi kita ini kayak dipimpon, Pak. Oh iya. Iya, kayak dipermainkan. Jadi makanya kita lakukan dengan cara memblokir seperti ini untuk memperlihatkan
kita mau tahu Pak, siapa sebenarnya dan ada apa sebenarnya di belakangnya ini. Nah, seperti itu. Apakah balai yang bermasalah atau BPM yang bermasalah? Iya. Seperti itu. Karena bisa terjadi antara keluarga dengan pada waktu itu kita sehingga terjadi suatu sengketa ini itu berbentuk perdata dengan antar keluarga. Ini kan awal anunya ini kan asalnya dari BPN tentang hal kelalaiannya Pak. Itu. Nah, itu. Jadi apakah sudah melapor hingga saat ini tidak ada satu aparat pun, bahkan aparat keamanan? Kalau bercerita tentang hal melapor, kami sudah menyurati ke Polda. Ada kami punya bukti semua. Itu ke Polda 4 hari yang lalu. Ke Polres juga sudah ada. Kita surati sampai ke Kejaksaan Tinggi juga. Bahkan ada beberapa. Pertanahan juga kita surati juga semua. Nah, seperti itu. Dan memang bunyinya di situ memang sudah dikasih waktu diangkat 3 hari. 3 hari kerja, tapi ini kan sudah lebih Pak. Itu karena kita memaklumi dalam hal yang namanya ini tugas fungsi seorang ini kan seperti itu. Tapi sampai sekarang ini kan tidak ada kejelasan Pak. Jadi otomatis kami dengan sangat terpaksa ambil langkah-langkah seperti ini. Tapi apabila di kemudian dalam dekat ini tetap tidak ada ini kejelasan, maka kami akan mengambil langkah-langkah lebih keras lagi. Itu intinya. Jadi hanya itu yang bisa sampaikan. Kita mengambil berapa waktu lamanya kira-kira? Kalau waktu sih artinya ya, kalau bisa ya 1 minggu ini. Seperti itu. Atas penjelasannya ya, kami ucapkan terima kasih. Dalam berbagai upaya yang dilakukan, namun hingga saat ini merasa hanya terus dipimpong dari pengadilan ke BPN dan Balai Perkereta Apian, demikian sebaliknya. Dalam orasinya, Yusuf atas nama keluarga mengaku bahwa sampai saat ini masih dipimpong antara BPN dan Badai Perkereta Apian atas permintaan pengadilan untuk meminta perintah pembayaran dari antara kedua lembaga tersebut. Sama dengan warga pemilik lahan lainnya yang belum terbayarkan sampai saat ini, Yusuf meminta agar hal ini diviralkan agar sampai kepada pemerintah dan lembaga-lembaga institusi terkait yang barangkali tidak mengetahui perlakuan kepada masyarakat di bawah dari lembaga terkait pengelola di proyek rel kereta api ini. Lahan kami saat ini jela berukuran luas 1965 meter persegi di Dusun Tapole meminta agar segera dibayarkan pembebasan lahannya. Karena kala tidak kami akan melakukan tindakan atau langkah-langkah lain lebih keras lagi. Mengetahui hal tersebut, Kapolsek Labak Kang Idul Akbar didampingi Wakapolsek Bahtiar bersama sejumlah personil jajarannya, beserta para petugas lintasan rel kereta api segera turun ke lapangan dan bernegosiasi meminta kepada pihak warga. Dalam hal ini Sopian didampingi Yusuf dari LKIN dan kawan-kawan agar segera melepaskan pemblokiran dan spanduk yang dipalang dan terbentang di jalur kereta api dan sekitarnya tersebut. Aidil Akbar berjanji untuk menyampaikan kepada atasannya dalam hal ini Polres untuk dapat menyampaikan hal tersebut, agar mendapat kejelasan dan dapat dipertemukan yang pihak-pihak terkait dalam hal ini sebagaimana diharapkan oleh warga pemilik lahan bersangkutan. Usai negosiasi ini, warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan yang membawa dokumen yang diserahkan kopiannya kepada pihak Polsek Labak Kang itu sepakat dan menerima hasil negosiasi serta segera membubarkan diri. Liputan Muhammad Yopi, kontributor Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.